korupsi dan nepotisme di Nusa Timur. Kemudian juga terkait dengan bagaimana progres kerja dari lembaga hukum, katakanlah kejaksaan, kepolisian dalam hal penanganan masalah-masalah yang selama ini Fatma. Seperti apa Pak Gabriel melihat situasi di Indonesia secara keseluruhan, tapi saya kira kita lebih fokus ke NTT. Ya. Khusus untuk Nusa Tenggara Timur, saya kira sejak terpilihnya Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Baskoro dan Bapak Yusuf Mansuri, itu mereka sudah mencanangkan untuk membebaskan NTT dari hak komitmen trafficking dan korupsi, sehingga tagline NTT ke depan bebas dari korupsi dan human trafficking, sehingga NTT bangkit dan sejahtera. Tapi bagaimana bisa menuju ke situ? Saya kira kita perlu apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres yang ada di NTT. Mereka telah melakukan suatu gerakan, yaitu untuk pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya mengejar para pelaku dan pelaku di tingkat lokal, tapi juga sampai ke luar negeri. Kalau itu untuk human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Kalau khusus untuk korupsi, itu sampai saat ini kami, terutama dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, melihat NTT ini dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu hanya menajam ke bawah dan menumpul ke atas. Bukannya Pak? Dan kasusnya juga ya istilahnya Seperti berjalan di tempat atau juga diendam. Bukannya Pak Gubernur itu kencang sekali dengan supremasi hukum? Ya, Pak Gubernur boleh ngomong begitu, tapi sekarang kembali di aparat penegak hukum, mulai dari polisi, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Ini yang harus kita awasi khusus. Pak Gabriel, yang menarik sini kita ingin tahu kasus korupsi apa yang lagi mencuat dan menjadi atensi publik. Jadi untuk di NTT kasus yang sangat mencuat dan itu sebenarnya sudah sampai di pengadilan, yaitu kasus mangkraknya pembangunan monumen Pancasila. Sampai sini mangkrak, tapi memang ada juga terpidana yang sudah diputus. Tapi bagi kita ini masih istilahnya ya pejabat-pejabat setingkat membuat pejabat membuat komitmen. Baik kita ini menajam ke bawah, ke atasnya itu belum. Dan mengapa ini belum? Ini memang kita perlu bekerja keras untuk mendukung para terpidana yang sekarang sudah mendapatkan kepastian hukum untuk siap menjadi justice collaborator. Tapi menariknya sekarang adalah kita ada sorot yang sedang ditangani oleh Polda NTT adalah penegakan hukum terhadap kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Marangan. Terus yang kedua yang di kejaksaan ini adalah masih menghadap semoga dengan kejadian yang baru membongkar penghadapan kasus tindak pidana korupsi bansos di Sarai. Dan yang ketiga, Kejari di Jawa sudah menetapkan tersangka kasus korupsi, tapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum supaya ini juga jadi atensi. Ini kalau ini tiga ini bisa dibongkar, maka yang lainnya akan ikut terbongkar seperti kasus korupsi awal-awal di Lembata maupun kasus-kasus korupsi di kabupaten lain yang di Nusa Tenggara Timur seperti Ede, Adityo, Ngada, Manggarai Barat dan yang lain. Pak Gabriel, yang kita lihat di daerah-daerah lain itu NTT praktiknya seperti tidak begitu kental. Begini, khusus human trafficking itu mulai terbongkar sejak ada putra-putra berbagai NTT yang punya integritas yang membongkar. Misalnya ada Rudi Soik, terus ada Martin dan juga Pak Yudi. Pak Yudi dia sebagai Dirkrimum
dia punya sebagai putra daerah juga, dia bilang kita harus berantas. Keluarga juga pelaku, kita juga proses hukum. Itu berhasil dan berhasil. Ditambah dari di pusat di Pasar Reski Mabes Polri, waktu itu ada putra terbaik itu menjadi Dirti Bidung yang juga menjadi Kasubdit dan juga menangani TPPO. Mereka berhasil, yaitu Pak Irjen Herinaha dan Pak Kombes Daniel Boli yang sekarang sudah Brigjen Boli, Daniel Boli Tipaula juga mereka kok di NTT kalau yang terbukti kita harus beratas, tangkap pelaku tapi juga aktor intelektualnya, dan itu berhasil dan terus sampai ke luar negeri. Hanya yang di korupsi, saya kira ini keluar pertanyaan tadi sangat menarik. Sekarang Dinsus dipegang oleh putra terbaik PTT, Pak Yudi. Maka kita mengharapkan Pak Yudi punya PR berat ini, tapi dia sudah berhasil di terbit. Saatnya sekarang dalam penanganan tindak pidana korupsi kita bisa dimulai dari kasus bawang merah, Saburai Jua, karena itu diproses di Polda di bawah pimpinan dia, termasuk nanti awal dan juga yang lain. Sedangkan yang dua, yaitu kasus yang di Ngada dan juga di Baksos Saburai Jua, itu kita beri PR kepada Kejati untuk program Sari. Kalau dia berhasil untuk tangani 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus ini, maka kita apresiasi dengan Pak Kejati. Kalau tidak, dia tidak menunjukkan kinerja 100 hari, kita minta Jaksa Agung copot. Pak Gabriel, sampai dengan hari ini seperti apa komunikasi yang dibangun Pak Indonesia dengan pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga yang selama ini berhubungan dengan penanganan? Ya, kalau soal korupsi tentu saja kami sangat mendukung aparat penegak hukum yang memiliki integritas untuk mencegah dan memberantas. Nah, satunya yaitu Pak Direktur Ditkrimsus sebelumnya maupun sekarang. Yang sebelumnya sudah pindah, kita juga tetap support, maupun yang sekarang. Selain itu, kita tidak hanya mengharapkan saja pada aparat penegak hukum, juga harus didukung oleh lembaga agama, lembaga masyarakat, dan juga kampus. Di Nusa Tenggara Timur Undana punya pusat anti korupsi Undana. Itu juga harus menjadi focal point untuk menyuarakan dan menegakkan hukum untuk ini. Tidak hanya Fatma dan Kopak Indonesia, lembaga-lembaga penggiat anti korupsi NTT juga jangan tidur, harus juga bergerak. Kita bersyukur ada seperti Araksi, ada juga Paku, ya ini harus bergerak, bergeliat, jangan diam saja. Tapi kami bersyukur juga media di NTT sudah mulai fokus untuk membongkar ini. Jadi tagline NTT itu bebas dari korupsi, saya kira bisa untuk bisa NTT maju. Yang penting ada komitmen juga. Selain komitmen juga aksi nyata dan juga memiliki integritas. Karena apa? Korupsi adalah pelanggaran HAM karena merampok hak-hak ekonomi sosial masyarakat miskin untuk memperkaya diri dan ekonomi. Itu yang kita lawan, itu yang harus kita kejar. Jadi untuk NTT tidak hanya pencegahan, tapi juga dengan pemberantasan korupsi tidak hanya menajam ke bawah, tapi juga menajam ke atas. Artinya bisa semua orang sama ya Pak? Jadi sama, tapi juga bagi yang bersalah di proses hukum, tapi bagi yang tidak bersalah jangan juga dikerjain. Nah, yang kedua, aparat penegak hukum juga harus berintegritas. Jangan juga jadikan itu jadi ATM. Itu yang kita lakukan bersama. Yaitu melalui apa? Bersama KPK RI dan juga bersama dengan pegiat anti korupsi secara nasional dan internasional. Nah, khusus untuk membongkar yang ke atas, itu kami sangat mengharapkan peran dari pendamping hukum yang menjadi tersangka korupsi. Untuk apa? Supaya bekerjasama dan kami akan mendukung untuk meminta pertolongan, perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk membongkar mereka menjadi justice collaborator. Tidak hanya dengan LPSK, bersama juga dengan KPK, supaya tidak mentok di kepala dinas sama pejabat membuat komitmen. Kan mereka tidak mungkin melakukan itu kalau tanpa ada perintah. Nah, termasuk mungkin juga diduga kuat ada pimpinan DPRD ataukah juga dengan pimpinan pemerintah di wilayah itu, ya. Tapi menuju ke situ
supaya tidak diduga menjadi tidak pidana, maksudnya tidak pidana pencemaran nama baik, yaitu kepada aparat penegak hukum untuk lidik dan sidik sampai ke tuntas, usut tuntas, termasuk adalah soal misalnya dia gratifikasi tidak terus masuk ke TPPU, tidak pidana pencucian uang, itu harus bekerjasama dengan apa? Dengan KPK RI, BPK, dan juga perlu diawasi oleh Komisi 3 DPR RI. Peran Komisi 3 DPR RI awasi khusus NTT, itu apa? Penegakan hukum. TPPU sudah berjalan, sekarang tidak pidana korupsi bagaimana? Siap. Apalagi minta maaf, Ketua Komisi sekarang dari Nusa Tenggara Timur, Pak Hermanedi. Terus wakilnya Pak Benny Kramat. Kalau NTT juga korupsinya tetap berjalan, untuk apa mereka ada di Komisi 3? Sebetulnya kalau dengan ada mereka di situ, lebih mudah untuk penanganan kasus-kasus di daerah. Nah, jadi bukan mereka intervensi, mereka melakukan pengawasan Ya, seperti dalam konteks dia melakukan fungsi pengawasan hukum maksudnya, malah sebetulnya jadi cepat gitu. Dan itu kami memang terbukti dan didukung kepada Kapolda dan Kejati untuk memproses sampai kepada pengadilan tipikor. Kalau di pengadilan juga bermain, kami sangat mengharapkan, kami sangat mendukung integritas dari Ketua MA yang baru. Kalau tidak dibina, dibinasakan. Itu kami pegang kuat. Pidato awalnya beliau, Pak Saprudin, kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ya, kalau memang ada aparat penegak hukum yang melakukan tidak pidana korupsi, yaitu melakukan namanya menekan klien para tersangka untuk gratifikasi maupun untuk penyogokan, ya dibinasakan, kita dukung. Tapi penyidik juga yang melakukan main-main kong kali kong binasakan juga sekaligus. Hanya ini pengawasan berskala besar, seluruh lapisan masyarakat harus bersama. Baru bisa. Kalau NTT mau bangkit dan sejahtera, kalau tidak percuma. Pak Victor mau mengharapkan NTT bangkit dan sejahtera sampai kapanpun tidak. Maka ini dua ini harus dikejar, karena mereka merampok hak-haknya orang kecil, orang miskin. Oke Pak Gabriel, saya pikir yang paling poin sekarang proses statement untuk dua poin kita malam ini adalah soal human trafficking dan singkat saja. Ya, khusus yang human trafficking atau tidak pidana perdagangan orang itu yang sudah berjalan dan sudah melakukan pencegahan dan penegakan hukum itu di Timor dan Sumba. Untuk di Flores ini PR, ini kita mengharapkan para Kapolres se-Kabupaten Desa Daratan Flores, Lembata dan Alor jangan main-main dengan human trafficking. Karena Flores, Lembata, Alor itu nggak terbanyak, tapi selama ini kita tidak pernah mendengar penegakan hukum di situ. Dan sementara satu ada yang sedang diurus dari Keo supaya ini bisa dibongkar, karena dibongkar pemberantasan human traffickingnya khusus untuk ini. Karena itu pintu masuk bagi penegakan hukum TPPO di daratan Flores Lembata Alor. Kalau Timur dan Sumba sudah jalan, itu kita akan dukung melalui gugus tugas nasional pencegahan dan penanganan TPPO. Khusus untuk korupsi, kami sudah bersama dengan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga minta dukungan Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi khusus penegakan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur. Maka pintu masuknya adalah kasus bawang di Malaka, bansos Sarai, Saburai Jual, dan juga kasus yang sudah ada tersangka di Papua Tengah. Sedangkan awal lolong itu juga masih di Polda NTT supaya melalui Pak Yudi bisa segera dididik dan disidik untuk perkasanan supaya ada kepastian hukum dan diproses hukum.